Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Melania Suman dengan NIM mahasiswa saya 25401-352. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 7 Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 7 dengan materi Yesus yang berbelas kasih. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya yang membangun dari para dosen. Sekian dan terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Bimbinglah kami hari ini supaya kami dapat berkat-Mu. Kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, Ibu, absen dulu ya. Radhi, Alfreda, Dio, Hanul, Debu, Naida, Jaro, Biru, Sikiri, Sinina, Hasbul, Bahar, Isir, Ula, Damu, Jaiman, Tia, Angum. Ada semua tadi? Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan periksa dulu buku kalian, buku catatan kalian, kita suci. Ya, mungkin kalian ada yang tidak bawa? Bawa semua? Baik. Yang masih ingat pertemuan kita pada minggu lalu. Ya. Ya, Yesus yang berdoa. Kira-kira apa yang dimaksud dengan doa? Ya. Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Ya, doa berbicara dengan Tuhan. Apalagi bicara yang lain? Doa merupakan suatu hal yang kita pergunakan untuk berbicara dengan Tuhan. Iya. Tepuk tangan semua. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan membawa materi kita tentang Yesus berbelas kasih. Tentang Yesus berbelas kasih. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, peserta ini mampu memahami sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani sebagai orang beriman, sehingga tergerak mewujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sehingga oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kalian untuk bisa menjadikan pengalaman kita masing-masing dengan tindakan menjelaskan. Baik, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang hatinya pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang menderita? Apakah kita tidak tergerak hati kalau kita melihat orang yang menderita? Tergerak. Kalau kita rasa
miskin atau yang tak tersingkirkan, kita harus membantu. Yang jelas antara kita itu kita punya belas kasihan. Oleh karena itu, saya minta kalian untuk menuliskan kira-kira kalau memang kita merasa tergerak terhadap belas kasihan orang lain, kita harus tuliskan di dalam kolom, ya. Baik. Saya minta kalian untuk menuliskan pengalaman masing-masing. Kira-kira pengalaman apa yang kalian pernah mengalami selama ini? Silakan tulis. Pengalaman ini masing-masing, ya. Tidak sama pengalaman yang kita tahu. Pasti masing-masing kita itu punya pengalaman berbeda-beda. Sudah? Sudah. Kalau sudah semua. Semua bapak silakan sudah. Baik, anak-anak, kamu tadi sudah menuliskan pengalaman kamu masing-masing. Dan saya harap kita semua ini masing-masing punya pengalaman tersendiri. Sekarang Ibu juga meminta kepada kalian untuk men-sharingkan pengalaman masing-masing. Saya minta kalian satu orang atau dua orang untuk bisa men-sharingkan pengalaman kepada teman-teman. Siapa yang bisa? Ya, coba maju. Teman-teman mendengar kira-kira apa yang dia sharingkan kepada kalian, ya? Dia tidak bisa bangun. Begitu saya lewat, saya harus mengangkatnya dan mengantarkannya sampai ke rumah. Itu saja pengalaman saya di Iman. Sekian dan terima kasih. Iya, bukan itu. Hari ini yang sakit karena dia sudah mau bekerja. Dia mengantar si nenek ini ke rumah orang keluarga dek. Baik. Mungkin yang lain lagi? Iya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat teman saya yang sedang sakit. Namanya Ana. Dia sakit di sekolah. Waktu saya SD, karena saya rasa belas kasihannya, saya mengantar dia ke rumah orang tua. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Iya. Baik. Beri aplaus kepada si Andi. Baik. Nah,
Andi tadi sudah men-sharingkan pengalamannya bahwa ini waktu dia SD, dia punya pengalaman waktu SD, ada temannya sakit di sekolah, akhirnya karena dia rasa belas kasihannya kepada si teman ini, dia mengantar temannya ini ke orang tua. Mengapa Andi mengantar si teman ke orang tuanya? Karena apa? Karena Andi ini rasa belas kasihan kepada teman yang sakit. Baik. Sekarang kita buka kitab suci kita. Di Lukas di Lukas 26 ayat 7 sampai 37 dan dilanjutkan bab 7 ayat 11 sampai 17 tentang Yesus yang berbelas kasihan di dalamnya dengan beberapa pertanyaan berikut. Nanti kamu baca dulu, nanti baca dulu. Kamu sudah membacanya? Baca lagi. Kalau mulai tidak kepala, supaya kita boleh mana yang kalau kecil. Buku 1 itu kerjanya A, B, C, D. Dan buku 2 3 sampai D. Sampai D. Nanti setelah kamu kerja, kamu bisa presentasi depan kelas. Masing-masing kelompok, oke?
Sudah? Semua? Baik. Kalau sudah, meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan, yang satu. Teman-teman yang lain lihat presentasi mereka. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan bacaan seperti apa kasih yang diberikan. Kasih yang dipegang Tuhan Yesus adalah kasih yang berakhir dan tidak terbatas. Jika apa saja agar dapat dilakukan kasih seperti yang dilakukan Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. bagaimana mewujudkan kasih seperti yang dikehendaki Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Meneladani kasih yang nyata, kasih tanpa pamrih. Itu saja presentasi dari kelompok kami demikian dan kalau ada tanggapan lain dari kelompok kami silakan. Lalu, ya, ada tanggapan dari kelompok kami. Soal nomor 1, kita harus saling mengasihi mereka yang membenci kita. Kita berdoa kepada mereka yang mengasihi kita. Ya, baik. Terima kasih. Bukan komplain lagi. Kenapa Yesus mau berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Karena Yesus tidak mau membedakan orang jahat dan orang baik. Karena Yesus tidak mau berkata orang jahat atau orang baik. Itu saja. Silakan pulang. Kita sekarang kita melihat hasil presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Silakan jelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Jawaban nomor 1. Yesus membangkitkan anak muda di hari. Ia tergerak oleh belas kasihan melihat ibu janda yang kehilangan anaknya. Menurutmu, bagaimana perasaan ibu dari pemuda di Nain tersebut? Mengapa? Karena ia kehilangan seorang anak yang dikasihinya. Tindakan belas kasih apa lagi yang telah dilakukan oleh Yesus kepada orang yang menderita? Tindakan penyembuhan, penghiburan, dan pengampunan. Pada saat kamu melakukan tindakan belas kasih pada semua yang menderita, bagaimana perasaanmu ketika melihat penderitaan dari orang itu? Mengapa? Dengan melihat orang lain, kita juga ikut tersenyum. Apakah benar ungkapan bahwa setiap pertolongan orang lain maupun mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah memberikan penjelasan? Benar, karena setiap orang kita saling bertanggung jawab.
dan belas kasih terhadap sesama manusia. Tingkatkan sampai kita hidup presentasi dari Tuhan setia dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Tanggapan dari kelompok kami adalah nomor 2. Karena dia sangat sayang pada anaknya. Nomor 3, kita harus merawat orang yang membutuhkan. Nomor 4, dengan melihat orang lain, kita harus bersyukur dan bersenang-senang. Terima kasih anak usia. Baik. Kita beri skor untuk 22. Baik, anak-anak. Tadi kamu sudah presentasi hasil kerja kelompok kami. Dalam kehidupan sehari-hari, ada sekelompok orang yang merasa ditinggikan oleh orang tertentu, yang menderita, miskin. Tapi bagaimana kepedulian kita? Bagaimana kepedulian kita supaya mereka itu bersama-sama dengan kita? Kita itu harus ikut juga penderitaan yang sama dengan mereka. Kita harus saling menolong. Kita juga harus bela rasa. Bela rasanya itu maksudnya kita juga ikut prihatin dengan mereka yang miskin, yang terpinggirkan, dan juga yang menderita. Yesus dia itu berada di tengah-tengah mereka. Dia membahagiakan orang yang terpinggirkan, orang yang miskin, orang yang menderita. Dia juga harus bertengah-tengah di mereka. Yesus juga bisa membuat sesuatu. Misalnya, Yesus membuat mujizat. Kira-kira mujizat apa yang dibuat oleh Yesus dalam kisah kita? Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Mengapa Yesus buat begitu? Karena rasa belas kasihan kepada anak muda dan anak. Dia juga melihat ibunya rasa menderita, makanya dia membangunkan anaknya dan memberikan kepada ibunya. Itulah tindakan Yesus yang membahagiakan ibunya. Karena anak sudah sakit, dia langsung menyatakan bangunlah. Tiba-tiba seorang anak ini langsung bangun. Apakah seorang ibu senang atau tidak? Senang. Mengapa dia senang? Kenapa? Karena anaknya sudah berpikir lagi dari penderitaan, sehingga ibunya itu merasa sangat senang. Begitu juga pengalaman kamu tadi. Ada juga yang pengalaman tadi Andi tadi itu, karena Andi merasa belas kasihan kepada si temannya, makanya Andi mengantarkan temannya ke orang. Ada juga tadi yang mengatakan neneknya sakit, dia mengantar kepada keluarganya di rumah. Itu termasuk tindakan belas kasih. Baik.
tadi, habis itu kita sudah mengerjakan kelompok dengan baik. Sekarang mengajak kalian untuk merenungkan kembali pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sekarang juga meminta kalian supaya buat tugas rumah. Tugasnya kamu membaca buku atau menulis bacaan yang berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Itulah tugas kamu di rumah. Nanti setelah kamu pulang bentar, kamu cari buku yang bertentangan dengan literatur yang berhubungan dengan belas kasihan. Ya. Minggu depan juga kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang Yesus belas kasih. Itu saja. Sekarang saya meminta kalian untuk berdoa. Saya minta satu orang untuk berdoa di depan kelas. Semua berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Bimbinglah kami hari ini supaya kami dapat berkati. Kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Sudah.